Kembali lagi pada saya Muhammad Faiz Mubarak. Ya, di sini kami akan membahas tentang seputar layanan publik. Namun saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani dengan Pak Ojak. Oke, Ya, kita langsung mulai ya Pak Ojak. siap Mas Faiz. Ya, kalau ini kan membahas tentang pelayanan publik ya. Iya. Apa sih yang Pak Ojak ini ketahui tentang pelayanan publik ini? Nah, jadi begini Mas Faiz. Pelayanan publik itu yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Bahwasanya pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Gitu Mas Faiz. Jadi gitu ya Pak Ojak. Oke. Nah, sekarang yang saya ketahui ini kan pelayanan publik ini ada hakikatnya Pak Ojak. Nah, bisa Pak Ojak jelaskan hakikat dari pelayanan publik ini ada apa aja sih? Nah, jadi begini Mas Faiz. Di pelayanan publik itu ada 3 unsur hakikat. Nah, yang pertama organisasi penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua penerima layanan pelanggan yaitu orang atau masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau ya istilahnya masyarakat itu memiliki rasa ingin tahu dan ingin terus menerus ya kepuasan itu sendiri. Jadi gitu ya Pak Ojak. Ya, Nah, sekarang ini kan saya baru saja lolos dari tahap seleksi ASN ya Pak Ojak ya. Mas Faiz, alhamdulillah, Ya. kebetulan mantap. Ya Pak Ojak, saya sekarang ini kan baru saja lulus menjadi ASN ya Pak Ojak. Nah, menurut Pak Ojak sendiri, mengapa sih ASN harus melayani publik? Nah, itu begini lagi Mas Faiz. Dia termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tepatnya pada pasal 10. Antara lain peranan PNS yaitu menjadi pelayanan publik. Nah, itulah kenapa PNS harus menyelenggarakan pelayanan publik. Begitu Mas Faiz. Begitu ya Pak Ojak. Nah, kan di tema pelayanan publik ini saya pernah mendengar kata patologi birokrasi Pak Ojak. Oke. Nah, apa sih menurut Pak Ojak patologi birokrasi ini? Jadi yang dimaksud patologi birokrasi itu adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat. Nah, kalian tahu Mas Faiz, birokrat itu adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalankan tugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali melakukan dan merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya. Nah, kondisi tersebut membuka kesempatan untuk baik mengatur politis, ekonomis, sosial kultural, dan teknologikal. Jadi patologi itu ya istilahnya penyakit lah Mas Faiz untuk birokrasi itu sendiri. Jadi penyakit ya. Ya, Terima kasih Bapak Rojak tadi telah men-share ilmu dari birokrat, yaitu apa yang dimaksud dengan birokrat ya. nah itu dia. Nah, sekarang ini ada apa saja sih Pak bentuk-bentuk dari penyakit birokrasi ini? Nah, ini Mas Faiz. Dalam penyakit birokrasi itu atau patologi ada 6. Yang pertama yaitu nih, saya tunjukkan. Penggelembungan organisasi. Ya. Yang kedua, duplikasi tugas atau fungsi. Yang ketiga, red tape. Yang keempat, korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang kelima, konflik kewenangan. Yang keenam, terakhir enggan untuk melakukan perubahan. Ya. Di sini pertama, penggelembungan organisasi. Maksudnya gini Mas Faiz. Birokrasi yang dirancang untuk pelayanan publik secara efektif dan efisien cenderung untuk memperbesar struktur dan juga merekrut lebih banyak anggota. Hal ini terjadi karena besarnya ukuran akan berpengaruh terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan birokrasi dan besaran sumber daya keuangan yang dikontrol. Selanjutnya, yang kedua yaitu duplikasi tugas dan fungsi. Birokrasi yang cenderung membengkak tersebut menimbulkan masalah lain. Nah, berupa duplikasi tugas, fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam organisasi birokrasi tersebut. Akibatnya, unit dan orang-orang yang di dalamnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, sehingga mengakibatkan pembengkakan atau terjadinya inefisiensi. Yang ketiga, red tape. Cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban, berbelit-belit.
mengakibatkan para pengguna layanan harus memberikan additional cost atau biaya tambahan berupa suap, sogok, uang cicilan, atau uang pelicin, atau uang rokok. Nah, untuk mempercepat proses atau membypass prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh. Yang keempat yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang strukturnya tertutup, hierarkis, kaku, dan penuh dengan aturan membuat masyarakat awam sulit apalagi mengontrol cara kerja birokrasi. Yang kelima yaitu konflik kewenangan. Birokrasi yang cenderung membengkak dari waktu ke waktu mengakibatkan demarkasi antara kewenangan unit organisasi yang satu dengan yang lain menjadi makin kabur, bahkan bisa jadi tumpang tindih. Hal tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan. Yang terakhir, enggan untuk melakukan perubahan. Nah ini Mas Faiz. Dengan postur organisasi yang bekerja atas dasar berbagai peraturan yang rumit cenderung membuat birokrasi enggan untuk melakukan perubahan atau inovasi. Jadi saking banyaknya aturan atau prosedur-prosedur itu membuat sebuah instansi itu enggan untuk melakukan perubahan. Capek istilahnya gitu Mas Faiz. Jadi itu tadi beberapa bentuk penyakit dari birokrasi ini sendiri ya Pak. Patologi. Oke, siap. Ya, dengan tema pelayanan publik ini Pak Ojat, saya itu pernah mendengar kata-kata pelayanan prima. Nah, maksud dari pelayanan prima itu sendiri apa Pak Ojat? Itu kan dari ASN tadi kan Mas. Ya. ASN harus menjadi pelayanan publik. Nah, dengan sistemnya ASN itu pelayanan publik itu harus menjadi sebuah pelayanan yang prima. Jadi pelayanan prima itu gini, melakukan sebuah pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan sehingga pelanggan tersebut menjadi lebih puas. Gitu Mas Faiz. Berarti sangat melayani dia. Harus seorang ASN harus sangat melayani dan mengayomi, itu dia. Kalau dari segi contohnya Pak Ojat, Nah, sini itu apa aja sih pelayanan prima itu dari segi contohnya? Nah, yang pertama memenuhi kebutuhan dasar pengguna. Ya. Yang kedua memenuhi harapan pengguna, dan yang ketiga melebihi harapan pengguna jasa. Jadi mengharapi yang lebih jasa itu maksudnya dia mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Misalkan kayak kita melayaninya yang pertama setengah-setengah, jadi kita melayaninya full. Jadi bahkan bisa berlebihan gitu Mas Faiz. Itu ya Pak Ojat. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Ojat nih. Gimana sih cara mewujudkan pelayanan prima itu? Nah, ini Mas Faiz. Dia dengan cara untuk gimana gini? Cara untuk Mewujudkan. Cara untuk pelayanan prima mewujudkan itu. pelayanan prima. Ini caranya. Yang pertama yaitu partisipatif. Nah, dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi hasilnya. Jadi itu yang disebut partisipatif. Penilaian istilahnya Mas Faiz. Nah, yang kedua transparan. Dengan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik dengan cara transparan itu tadi. Semua warga tahu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga, responsif. Pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga atau masyarakatnya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Jadi kita seorang ASN sebagai pelayan publik tidak boleh diskriminatif. Jadi kita harus menyamakan kedudukan antara hak gitu dan kewajiban atau identitas warga negara seperti status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, diislami, difabel dan sejenisnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan dengan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan tidak terbeli-beli, mudah untuk dipenuhi. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dicapainya. Nah, dengan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah pokoknya. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara dalam arti fisik dekat. Nah, terjangkau,
dengan kendaraan publik mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain, dan dapat dijangkau dalam arti non fisik yang terkait dengan biaya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang 8, akuntabel. Pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang terakhir, ada 9 Mas Faiz. Yang terakhir ini adalah berkeadilan. Jadi pemerintah itu memiliki sebuah tujuan. Salah satu tujuan yang penting yaitu melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang lebih kuat. Jadi begitu Mas Faiz. Ada 9. Yang pertama yaitu partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, kelima mudah dan murah, 6 efektif dan efisien, ketujuh aksesibel, kedelapan akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Begitu Mas Faiz. Jadi gitu ya Pak Ojek ya. Oke. Telah sangat banyak yang diberikan, ilmu yang telah diberikan Pak Ojek ini kepada tema kita yaitu pelayanan publik ini. Semoga ilmu yang telah diberikan Pak Ojek ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua ini. Siap. Ya mungkin itu saja sih podcast untuk kali ini dengan tema pelayanan publik. Apabila ada salah atau kata-katanya, kami sebagai penyedia podcast ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.